Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kurasela Rahmadewi, dengan NPM 257829093 dari kelas TRI 2D. Pada hands-on kali ini, saya akan membuat video pada mata kuliah pemrograman jaringan 1 pada lab session 6 mengenai Object Oriented Programming Part 2. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Kita diminta untuk membuat video hands-on dan penjelasan program mini project. Nah, poin yang pertama, berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Langsung saja kita ke sini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu OOP. OOP itu Object Oriented Programming, yang dimana di dalamnya itu terdapat ada 4 ya. Yang pertama ada class, object, attribute, dan method. Nah, ini nih, kelas ini nih adalah cetakannya. Jadi misalnya di sini ada contohnya kelas seafood, jadi kelas ini adalah blueprint, yaitu seafood. Nah, kemudian ada objek. Nah, objek ini namanya. Nah, misalnya di kelas seafood ini ada namanya udang, ikan, gurita gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada atribut. Nah, atribut ini kayak ciri-cirinya lah. Kayak misalnya beratnya ikan, kayak gitu. Nah, kemudian ada methods. Method ini nih apa ya? Karakteristiknya. Jadi kayak misalnya si ikan berenang, kemudian kepiting itu bisa berlari dengan cepat, kayak gitu. Metode tuh kayak fungsinya dia bisa apa gitu. Nah, misalnya si cumi-cumi ini bisa menyelam gitu. Jadi kurang lebihnya OOP itu seperti itu. Kemudian kita ke ini, inheritance. Nah, inheritance itu apa sih? Nah, inheritance itu seperti pewarisan. Dia mewarisi kepada anak-anaknya. Nah, di inheritance itu ada dua. Yang pertama ada superclass dan subclass. Nah, subclass itu biasanya bisa disebut dengan parent class, dan subclass itu bisa disebut dengan kelas child class atau kelas anaknya. Nah, contohnya di sini ada vehicle. Nah, ini sebagai parent class atau super kelasnya. Nah, dia akan mewarisi kepada child classnya. Nah, di sini ada child classnya, yaitu ada land vehicle, water vehicle, air vehicle, dan space vehicle. Nah, ini contohnya kendaraan ya, dia mewarisi ada di darat, di laut, di udara, dan di angkasa. Nah, di sini sebagai parent classnya dan di sini sebagai child classnya. Nah, dia juga di child class ini bisa mewarisi ke anak-anaknya lagi. Di sini wild vehicle, striker vehicle, dan hovercraft. Jadi dia seperti mewarisi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita diminta membuat contoh kode programnya sambil menjelaskannya. Oke, jadi di sini kita buat contoh kode programnya. Di sini saya akan membuat kelas hewan atau parentnya hewan ya. Kita ubah dulu sintaknya. Nah, di sini saya akan membuat kelas hewan. Nah, di sini ada definite, ini sebagai konstruktornya. Nah, di sini ada atributnya, yaitu nama sama umurnya.
panggil self ini dengan objeknya tadi self. Nama, kemudian kita self umurnya juga. Nah, ini kita sudah membuat kelas parentnya. Kemudian di sini ada atributnya yaitu nama dan umur. Kemudian kita di sini akan membuat metodenya. Def, misalnya metodenya makan. Self. Kemudian kita print hewan sedang makan. Dan kita buat lagi def tidur misalnya. Kita print hewan sedang tidur. Jika udah, selanjutnya kita akan membuat subclassnya atau child classnya, yaitu misalnya kita kelas misalnya hewan apa ya, hewan kelinci. Hewan. Sini kita buat def konstruktornya. Def init. Nah, di sini kita gunakan self. Nama, umur. Ini nama, umur. Nah, di sini kita menggunakan super. Super ini nih gunanya untuk memanggil atribut dari si kelas parentnya, kayak mewarisi dari kelas parentnya gitu. Jadi menggunakan super tanda kurung. Super dot init. Nah, di sini kita nggak usah pakai self lagi, langsung aja nama sama umurnya. Nah, di sini kita buat lagi metodenya itu def suara self print. Misalnya apa ya, kelinci tidak bersuara. Kelinci tidak bersuara keras, gitu aja.
kemudian kita buat lagi yaitu def makan, print kelinci sedang makan wortel. Nah, udah di sini kita kemudian kita di sini membuat objek. Yang pertama K1 yaitu kelinci. Kita buat objeknya, kelincinya bernama siapa ya, Buni misalnya, Buni. Nah, umurnya misalnya 3 tahun. Kemudian kita akan menampilkan atributnya, print K1 dot nama. Nah, print K1 umur. Nah, udah, kemudian kita di sini menampilkan atributnya ya, nama dan umur. Di sini kita akan memanggil metodenya. Yang pertama K1, metodenya itu tadi makan. Nah, di sini ini termasuk override karena dia merubah atau menambah metodenya. Di sini hewan sedang makan, yaitu kelinci sedang makan wortel. Ini tambah tanda kurung. Dan K1 tidur. Ini merupakan metode dari si parent class. Kemudian K1 suara. Ini khusus dari metode dari kelas kelincinya atau child kelasnya. Suara, kemudian mungkin di sini kita langsung save aja. Ini contoh .py. Kemudian langsung kita jalanin aja. Python -m contoh.py. Oh, nggak ada py nya lagi. Python is regular enter. Typo semua, maaf ya. Di sini ada error, kita perbaikin dulu. Di definisi nama di line 2. Sini nggak usah ada titiknya harusnya. Kemudian kita jalanin lagi.
Maaf, ada typo lagi di sini, umuy. Harusnya umur. Kita cek lagi ya biar nggak ada salah nulis lagi. Nah, di sini sudah. Di sini tadi ada namanya yaitu Buni, umurnya 3 tahun. Nah, di sini ada metodenya yaitu kelinci sedang makan wortel. Kemudian ada hewan itu sedang tidur, kemudian kelinci tidak bersuara keras. Di sini ada kelas supernya, super kelas atau parent class yaitu hewan. Di sini ada atributnya, ada definisi, self, nama, umur, sama nama sama umur. Kemudian ada metodenya itu makan dan tidur. Di sini kita membuat kelas subkelasnya ada atau child kelasnya yang bernama kelinci. Di sini juga kita manggil atributnya dari si parents atau mau diwarisi lah istilahnya. Jadi ada nama dan umur. Di sini kita membuat metodnya. Dan di sini ada override, metode override ini. Kemudian di sini ada printnya, kita membuat objeknya atau cetakannya. Nah, mungkin itu contoh kode program tentang OOP dan inheritance. Kemudian di sini pada poin yang kedua kita diminta untuk melakukan penjelasan mini project. Yang pertama kita diminta untuk menunjukkan dan jelaskan bagian mana yang merupakan parent class dan child class. Oke, langsung saja kita ke sini di file device-nya aja di sini. Nah, kita diminta untuk menunjukkan mana yang parent class dan child class-nya. Di sini sudah ada namanya file device.p. Program ini berfungsi sebagai model perangkat jaringan untuk simulasi monitoring menggunakan konsep pemrograman berbasis objek. Nah, di sini ada input random untuk mengacak nilai. Nah, di sini nih kelas network device. Nah, ini adalah kelas dasar yang mempresentasikan perangkat jaringan. Nah, ini bisa disebut dengan parent class-nya. Jadi di sini terdapat atributnya, hostname dan IP address. Kemudian di sini ada devcheck status, mengecek status koneksi perangkat menggunakan simulasi ping. Yang di sini ada 20% kemungkinan terjadi timeout atau connection error dan 80% kemungkinan sukses atau ping oke. Dan di sini sudah ada parent class-nya. Kemudian pastinya ada juga child class-nya, yaitu kelas turunan dari si parent class-nya, yaitu sini kelas router device. Nah, router device ini subkelas yang mempresentasikan perangkat router dalam jaringan. Nah, kelas ini merupakan turunan dari network device sehingga memiliki atribut dan metode dasar yang sama serta menambahkan informasi khusus terkait proses routing. Nah, di sini ada dev init, ini konstruktor untuk menginisialisasi perangkat router. Nah, sama aja seperti ini atributnya kayak yang diwarisi dari parent class menggunakan super ini tadi. Kemudian di sini ada check status. Nah, di sini bisa dibilang ini override-nya. Di sini gunanya untuk mengecek status router termasuk koneksi dan informasi routing. Di
Sini ada pink status, super status, dan ada random antara nilai 10 sampai 50. Kemudian di sini ada lagi kelas turunannya, yaitu switch device. Sub ini merupakan subkelas yang mempresentasikan perangkat switch di dalam jaringan. Kelas ini merupakan turunan dari network device sehingga memiliki atribut dan metode dasar yang sama, serta menambahkan informasi khusus terkait VLAN dan status Spanning Tree Protocol atau STP. Ini ada juga atributnya sama, ini juga memanggilnya. Kemudian ada dev status, di sini juga termasuk ini override, dia return ping status, STP forwarding, active VLANs. Mungkin di situ sudah saya jelaskan mengenai parent kelasnya, yaitu kelas network device, subkelasnya ada atau child kelasnya itu ada kelas router device dan kelas switch device. Nah, selanjutnya demonstrasikan bagaimana control class bekerja dan mengelola list object. Di sini ada file baru yaitu bernama manager.py. Ini digunakan untuk mengelola perangkat jaringan, melakukan pengecekan status perangkat, serta mencatat hasil monitoring ke dalam riwayat yang dapat ditampilkan dalam bentuk tabel. Di sini ada from pretty table dan import pretty table. Saya menggunakan ini agar tampilannya lebih rapi dengan menggunakan sebuah table. Di sini juga ada kelas network manager. Nah, kelas ini untuk menangani pengelolaan dan monitoring perangkat jaringan dan menyediakan fitur seperti penambahan perangkat, pengecekan status, serta penyimpanan riwayat hasil monitoring. Nah, sini ada dev init, konstruktornya membuat objek network manager dengan data awal kosong. Nah, di sini ada self registered device dan self text history. Nah, self registered device ini gunanya untuk menyimpan perangkat yang sudah terdaftar. Untuk text storage-nya. Kalau self registered ini nih kayak untuk menambahkan perangkat yang akan kita tambahkan, kayak menyimpan gitulah. Nah, baru kalau text history-nya ini dia untuk menyimpan perangkatnya. Di sini ada looping if not device hostname. Jika kita menginputkan IP dan hostname yang kosong, itu akan terjadi peringatan, yaitu hostname dan IP address tidak boleh kosong. Selanjutnya yaitu for the in self registered device, if the hostname or ini print peringatan hostname sudah digunakan, yaitu tandanya apabila kita menginputkan IP atau hostname yang sama dengan yang sebelumnya sudah kita inputkan, dia tidak bisa dan akan memunculkan peringatan hostname sudah digunakan. Itu juga dengan IP address-nya begitu juga. Nah, jika kita menginputkan dengan sesuai, maka perangkat akan berhasil ditambahkan. Kemudian di sini ada fungsi check all device. Di sini dia akan melakukan pengecekan seluruh perangkat yang terdaftar. Nah, di sini check all device ini mengecekkan seluruh perangkat yang terdaftar dan akan disimpan ke dalam riwayat. Nah, di sini if not self registered device, tidak ada perangkat di dalam inventory. Jika kita belum menginputkan perangkatnya, tetapi kita sudah ingin mengeceknya, dia akan memberi pesan peringatan, yaitu tidak ada perangkat di dalam inventory, dan kita diminta untuk menginput ulang atau menambahkan perangkat terlebih dahulu. Nah, di sini jika sudah, kita akan mengeceknya perangkat hostname dan perangkat IP address-nya. Jika dia di sini ada try accept, statusnya ada
error. Jika dia mengalami error yang tadi 20% tadi, kemudian jika tidak akan ping oke gitu, ping sukses atau sukses itu. Kemudian di sini ada save text history, itu menyimpan perangkat yang sudah dicek. Kemudian di sini dev show history digunakan untuk menampilkan data riwayat monitoring dalam bentuk tabel. Jika kita sudah mengecek dan menyimpannya, maka di sini kita bisa menampilkan riwayatnya menggunakan table, berarti table tadi. Nah, di sini jika kita belum menampilkan mengecek status, dia akan menampilkan output riwayat automasi masih kosong. Jadi kita tidak bisa mengeceknya riwayat automasinya ini. Nah, mungkin di sini itu saja penjelasan tentang file manager ini. Kemudian kita akan ke file mainnya. Nah, file ini menyediakan antarmuka berbasis CLI untuk melakukan pengelolaan perangkat jaringan. Pengguna dapat menambahkan perangkat dan menjalankan pengecekan status serta melihatnya hasil monitoring yang tersimpan. Di sini ada From NetOPS Manager, Import Network Manager. Ini kita mengimportnya dari file manager. Kemudian From NetOPS Device ada dari file device. Kemudian ada import router device dan switch device. Ini objek router dan objek switchnya gitu. Yang pertama ada fungsi tampilkan header. Di sini menampilkan header program berisi identitas pengguna. Sini ada nama saya dan npm. Kemudian ada fungsi tampilkan menu. Terdapat ada 5 menu. Yang pertama ada tambah perangkat router, ada tambah perangkat switch. Kemudian ada yang ketiga ada cek semua perangkat. Yang keempat ada lihat riwayat otomasi, dan kelima yaitu keluar dari program. Nah, disinilah fungsi utama untuk menjalankan program itu ada di dev main. Dia digunakan untuk mengatur alur interaksi pengguna melalui input CLI dan memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan menu. Sini ada tampilkan header dan manager network manager dari file manajernya. Di sini ada file true, ada looping. Dia diminta untuk menampilkan menu, kita diminta untuk input antara 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Jika kita menginputkan pilihan 1, dia akan meminta memasukkan hostname dan IP addressnya si router. Kemudian ketika kita minta input yang kedua, kita akan diminta untuk memasukkan hostname dan IP addressnya switch. Dan yang ketiga ini kita diminta untuk melakukan pengecekan perangkat yang sudah terdaftar, mengecek statusnya. Nah, yang keempat ini ini gunanya untuk melihat tampilan riwayat automasinya atau riwayat yang sudah kita cek tadi. Nah, yang kelima ini pilihannya untuk keluar dari program atau program selesai. Di sini ada else, input tidak dikenali, silakan pilih menu yang tersedia. Apabila kita menginput yang tidak ada di menu, misalnya kita menginput nomor menu 6, nah otomatis dia tidak akan terbaca dan input tidak dikenali, dan kita diminta untuk menginput menu yang ada di tampilan menu ini antara 1, 2, 3, 4 atau 5. Kemudian ada if name sama dengan main. Ini bagian awal eksekusi program. Fungsi main ini akan dipanggil ketika file dijalankan secara langsung. Nah, mungkin itu penjelasan kode programnya. Kemudian kita diminta untuk melakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try except.
Langsung aja kita jalanin, kita running. Nah, di sini terdapat header identitas pengguna tadi yang dimana ini nama saya dari NPM. Kemudian ada menunya, kita diminta untuk memilih menu antara 1 sampai dengan 5. Misalnya kita ingin memilih menu 1. Di sini kita diminta untuk memasukkan hostname-nya router, misalnya router Lampung. Nah, IP-nya 192.168.100.1. Nah, perangkat router Lampung berhasil ditambahkan. Kemudian kita diminta untuk menginput menu kembali. Misalnya kita input menu yang kedua, yaitu memasukkan hostname switch. Diminta untuk memasukkan hostname switch. Yang pertama, switch Bekasi. Nah, kita diminta untuk memasukkan IP-nya 192.168.200.1. Nah, perangkat switch Bekasi berhasil ditambahkan. Kemudian kita pilih menu yang ketiga untuk mengecek semua perangkat. Salah. Kita ulang lagi. Nah, di sini kita mengisi IP dan hostname yang kosong, maka dia ada peringatan hostname tidak boleh kosong. Kemudian kita pilih nomor 3 untuk mengecek semua perangkat. Dan di sini ada mengecek router Lampung, dan ada sukses ping oke, routing OSPF aktif router layer 22. Kemudian switch sukses ping oke, STP forwarding aktif VLAN 5. Kemudian kita cek lagi sampai, nah di sini ada violate error connection timeout destination host and reachable di pada perangkat switchnya. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini error. Nah, di sini error juga di pada perangkat routernya, itu violate error connection timeout destination host reachable. Kemudian kita lihat riwayat automasinya. Nah, di sini kita sudah mengecek banyak tadi, mengecek statusnya banyak. Nah, dia akan menampilkan semua perangkat yang sudah kita cek tadi, maka dia akan menampilkan semuanya. Nah, di sini sudah. Kemudian kita input menu yang kelima, dia akan program selesai, dia akan keluar dari programnya. Kemudian sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Mungkin tantangan terbesar saya itu menyatukan semua kelasnya itu ada pada ini nih, apa ya nyebutnya, memisahkanlah ya atribut-atributnya, menyatukan atribut-atributnya. Saya masih sedikit bingung, dan super ini juga ini saya masih agak bingung kayak mana, apa ya, maksudnya menjalankannya masih seperti bingung gitu. Kemudian di sini juga dia memisahkannya lagi menjadi beberapa file. Ini ada manager dan mainnya. Nah, di manager ini kayak kita diminta untuk membuat kelas lagi nih di sini. Jadi saya mungkin sedikit bingung ya, kayak membagi perannya kayak gitu. Misalnya sini ada dev
add, di sini ada DevCX device. Nah, saya masih agak bingung gitu membaginya. Sini, nah di file main ini sebelumnya kan semuanya ada di sini. Nah, kemudian di lab 6 ini diminta hanya di sini sebagai apa ya, outputannya saja. Jadi saya agak bingung gitu. Kontrol apa programnya mainnya apa kontrolnya tidak ada di sini di file manager. Nah, device ini sebagai sebenarnya ini kayak kontrol utamanya sih. Mungkin saya masih bingung di bagian memisahkannya antara kelas-kelasnya. Ini saya juga jujur masih bingung di bagian atribut-atributnya, metodenya. Disitulah saya masih agak bingung kenapa bisa jadi seperti ini, tapi saya berusaha untuk memahaminya agar sedikit-sedikit menjadi lebih paham lagi, dan sekarang saya sudah sedikit mengerti lah dibandingkan yang pada awal-awal itu. Jadi mungkin segitu aja mengenai tantangan atau error terbesar yang saya temukan. Kemudian di sini upload video ke YouTube. Nah, sudah pasti auto caption. Nah, mungkin sekian video penjelasan dari saya mengenai mini project ini. Apabila saya menjelaskannya kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar untuk menyampaikan materi seperti ini. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.